Oke, teman-teman semua masih ada yang belum mengaktifkan videonya ya. Saya tidak bisa melihat wajah cantiknya ini. Ah, Masya Allah, nah ini sudah terlihat. Oke, kita geser lagi ya. Apakah sudah semuanya? Nah, ini masih ada yang belum ini di ruang diskusi, masih ada yang belum menyalakan kameranya. Sebelum saya absen satu-satu nih, ada banyak sekali soalnya. Silakan mungkin Mbak Nadia. Ya, silakan dibuka kameranya. Ya, Indira, aku Kak Ella juga lanjut. boleh. Kak Yuska juga boleh dibuka kameranya, Kak Afifa. Oke, teman-teman semua. Siang hari ini adalah ice breaking-nya ya, biar kita semuanya enggak ngantuk ya. Dan juga nanti bisa fresh ketika penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Parianto. Kita ice breaking sedikit dulu ya teman-teman ya. Ini gampang banget kok ice breaking-nya kok. Ini karena kita bahasanya bimbingan konseling gitu ya. Saya ingin melihat apakah kita itu sehati atau tidak gitu. Nah, teman-teman di sini apakah sehati semua atau tidak? Saya pengen tahu. Oke, jadi caranya adalah nanti saya akan judulnya adalah tebak gaya. Nanti saya akan menyebutkan satu gaya, nanti teman-teman akan mempraktikkan. Bagaimana ketika saya menyebutkan, ketika misalnya ya, saya menyebutkan keren. Nah, nanti saya hitungan ketiga, teman-teman harus mempraktekkan bagaimana gaya keren versi teman-teman semua. Bisa? Oke. Saya nggak bisa semua ya. Oke, jadi semuanya wajib on cam semua. Ya, boleh jendelanya dibuat yang banyak supaya bisa kelihatan apakah gerakan kerennya kalian sama dengan siapa, sehati dengan siapa. Nah. Oke, alhamdulillah sudah mulai banyak sekali sudah pada on kamera. Siap ya teman-teman semua? Oke, siap? Dalam hitungan ketiga, nanti baru semua teman-teman boleh mempraktekkan gerakan dari yang saya sebutkan. Keren. 1, 2, 3. Keren. Oke. Nggak bisa Coba keren, gaya Mbak. keren gimana? Oke, sudah ada yang nyantol. Oke. Kita Nggak lihat di paham, Kak. Gimana sih sebelah, konsepnya? di Jempol room aja. sebelah apakah ada yang sama juga? Oke. Ya, kita coba lagi ke gaya yang selanjutnya. Tadi sudah keren, ada yang bergaya seperti ini, ada yang bergaya seperti apakah ada gerakan yang sama atau tidak? Oke. Cantik. 1, 2, 3. Enggak. Boleh gerakannya coba teman-teman? Oke. Cantik. Oke, Mbak Faiza cantiknya mana? Nggak bisa cantik, Mbak. Dasarnya jelek, Mbak. Oke. Uh, Oke. Ada yang sama ya teman-teman ya. Sekarang yang ketiga. Gerakan yang ketiga. Pusing. 1, 2, 3. Pusing. Oke. Ini semuanya pusing megang kepala semua ya.
Pusing mikirin Kalau apa pusing ini megang teman-teman? apa, Kak? Kalau bukan kepala. Berarti mikirin sesuatu ini pusingnya ini. Bisa aja megang kantong karena tanggal tua. Aduh. Oke, banyak yang megang kepala, berarti sudah sehati. Tes lagi kita, gerakan yang keempat. Haus, 1, 2, 3. Haus. Puasa, Kak, puasa. Lo puasa. Ya pas dipraktekkan gimana Puasa haus? Kak, nggak boleh haus-hausan. Lagi Oh. puasa. Haus. Oke. Yang kelima. Sudah haus. Panas. Oke. Oke. Oh, harus beda ya. Ada yang gerakan ngipas-ngipas, ada yang pegang kepala. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, siap-siap ya. PGMI. 1, 2, 3. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sudah otomatis sekali ya. Langsung angkat tangannya. Semoga itu menjadi doa untuk PGMI di Amin. seluruh Nusantara. Oke, teman-teman, apakah sudah gak sabar untuk kita masuk ke sesi selanjutnya atau masih ngantuk? Enggak, Kak. Masih semangat. Semangat banget ini meskipun puasa. Nah, Masya Allah, sip. Harus ya, puasa tidak mengurangi semangat kita atau karena puasa kita jadi lemes karena nggak bisa makan atau minum, nggak ya. Kan sudah ice breaking jadi harus nggak ngantuk. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni pemaparan materi atau pemberian materi oleh Bapak Parianto, Sarjana Pendidikan, yang pada hari ini menjadi narasumber kita, yang nanti akan memberikan berbagai materi terkait apa itu bimbingan, apa itu konseling, bagaimana tahapan untuk merencanakan konseling, dan juga pastinya nanti teman-teman boleh sekali bertanya, misalnya bagaimana pengaplikasian atau bagaimana kalau ada masalah di dalam kelas gitu, menghandle suatu kelas gitu, dan juga praktek pelaksanaan konseling itu sendiri itu seperti apa gitu. Nah buat teman-teman mungkin yang masih semester 1 sampai semester 4 belum mendapatkan mata kuliah ini menjadi bekal buat kita semua karena nantinya di semester akhir kita pasti akan mendapatkan materi kuliah ini. Sehingga teman-teman boleh untuk membekali diri ya pada kuliah siang hari ini. Oke teman-teman, langsung saja kepada Bapak Parianto, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan untuk memberikan materi pada siang hari ini. Cek on. Suara saya terdengar mboten nggih? Alhamdulillah terdengar, Pak. Nggih, terdengar Bapak? Terdengar, Dengar ya? Bapak. Oke. Nggih. Jelas nopo? Jelas apa tidak? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas, Alhamdulillah jelas alhamdulillah banget, jelas. Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan PGMI Institut Fitrah Surabaya. Yang saya hormati Bu Dosen Nurdiana dan mahasiswa hebat PGMI
Institut Fitrah Surabaya. Sekaligus saya banggakan pula. Yang pertama, terima kasih kesempatan diberikan saya untuk berbagi tentang bimbingan dan konseling. Ini sebelumnya mestinya perkenalan dulu ya. Perlu perkenalan nggak ini Mas Yak dan Mbak semuanya? Perlu Pak, biar tambah dekat. Siap, perlu Bapak. Kita dekat perlu kok. Nggih, banget. tak kenal maka tak sayang. Jangan sayang-sayangan. Oke, ya. Perkenalan lewat slide aja ya Mbak ya. Saya boleh share screen ya, langsung ya. Karena waktunya cuma 30 menit kata Bu dosen. Jadi langsung di PowerPoint gitu. Aduh, kurang, Pak. Nggih, siap boleh Iya Bapak, besok monggo. ya kapan-kapan lagi. Oke, saya share dulu ya layar. Nah, sudah terlihat jelas? Jelas Pak. Jelas Kurang ya. besar. Oke. Oke, ini fotonya kurang ganteng. Sebentar. Untuk materi hari ini sesuai permintaan dari Bu dosen, itu ada layanan bimbingan konseling. Ini saya tulis sekolah dasar ataupun sederajat ya. Karena PGMI sama sekolah dasar kan sebenarnya satu derajat, cuma naungannya beda di distrik sama ada di Kemenak. Gitu kan ya Bu ya? Dan Mbak-mbak semuanya. Iya, leres Pak. Betul. Ya, ya, mohon maaf kalau saya saat Zoom itu banyak bertanya karena saya nggak mau ngobrol sendiri kayak orang gila kalau di layar depan di depan laptop kayak gini. Terus strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kalau nama saya Parianto Siap, SPD, Bapak. saya singkat panggilan saya di anak-anak itu Pari biasanya, tapi bukan gabah ataupun beras gitu ya. Biar enak aja anak-anak manggil saya Pak Pari gitu. Alamat saya ada di Kabupaten Kebumen. Jadi kalau sedikit-dikit ngapak, ya mohon ditahan sedikit. Karena kalian di mute ya nggak apa-apalah ketawa saya nggak dengar. Saya di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen, kecamatannya Belus Pesantren. Itu nomor WA saya, boleh WA silakan terkait dengan bimbingan konseling atau terkait dengan sharing pendekatan konseling ya nanti bolehlah simpan saja 0822 4232 6501. Kalau nomor rekening ada yang mau ngirim juga nanti saya bagikan. Email saya, email kalau guru di kalau di dinas itu pasti punya email seperti ini. Pasti ya besok yang yang pengen jadi guru siapa di sini kira-kira? Semua Pasti Pak. semua, Pak. Semua, Kan Pak. jurusannya Semuanya. guru. Iya, Pak. Ya, siapa tahu nanti ada yang berpaling kemudian menjadi orang dengan profesi yang lain. Karena sebelum kalian jadi guru, saya ingatkan guru itu gajinya nggak banyak, tapi pekerjaannya banyak. Gak apa-apa, Apalagi yang guru penting MI. manfaat, Pak. Amin. Oke, pekerjaan saya PNS guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Status saya, alhamdulillah, istri satu dan anak dua. Istri kebetulan ngajar di PGMI, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Jadinya, ya kalau ngomongin tentang cerita anak-anak, saya sering mendengarkan sambil mau tidur gitu kan. Jangan dibayangkan, kalian belum ada yang berkeluarga, jangan dibayangkan dulu. Intinya saya mendengarkan tentang kondisi anak-anak di MI itu kayak apa. Oh ya kayak gitu. Udah. Anak saya dua, satu yang pertama perempuan usia 4 tahun, yang kedua itu laki-laki usia 11 bulan. Tentang pendidikan saya S1 bimbingan konseling Universitas Negeri Semarang,
tahun 2009 sampai 2013. Terus kemudian ini pendidikan profesi guru SMT di UNES juga tahun 2016-2017. Kalau mengajar ini yang setelah saya PPG saja, saya ada di SMA Gombong pernah, tapi waktu itu kuli lah, namanya kuli, ya gajinya segitu, GTT lah kalau sekarang dikenalnya. Terus kemudian saya pindah ke SMK dekat rumah, SMK Negeri 1 Ambal, dan masih jadi GTT juga, dan kemudian saya pindah ke SMP Negeri 1 Karanggayam, dan kebetulan jadi PNS seperti itu. Itu tentang identitas, pendidikan, dan pengalaman mengajar. Sebelum ke materi, ada yang mau ditanyakan nggak? Bebas nih. Mau tanya apapun boleh. Hobi atau apa, monggo silakan. Daripada nanti pertanyaan yang sulit kayak semacam permasalahan anak itu, rada mikirkan. Ini aja yang enak-enak dulu. Mau bertanya apa? Boleh. Nggak ada nih. Ayo sudah. Dulu Sama aja dari kayak awal anak. cita-cita jadi guru, Pak. Oh, terkait dengan cita-cita. Nggak mau nambah Nggak anak, ada. Pak. Hmm? Nambah anak. Boleh lah. Cita-cita tambah anak. Ya kapan-kapan lah, jangan sekarang. Dua aja cukup dulu. Terkait dengan cita-cita jadi guru, nggak pernah pengen jadi guru. Artinya dulu saat SMA pun nggak pengen jadi guru. Kenapa? Ya karena nggak ada bayangan. Masa ya, saya bukan dari keluarga yang mampu, kaya gitu kan. Biasalah. Kemudian katanya suruh kuliah ya kuliah. Terus setelah itu jadi daftar-daftar PNS, ya ternyata jadi PNS. Nggak tahu juga. Pokoknya semua itu rahasia ilahi lah kayak gitu. Kalian juga semoga semuanya jadi gawe nantinya. Amin. 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 Dan setia sama PGMI. Kasihan Bu dosen yang ngajari udah Amin. lelah. Ya karena Bu dosen saya yakin maunya mahasiswanya itu jadi guru beneran, guru yang benar-benar peduli ngopeni anak-anak. Meskipun gajinya nggak seberapa, pekerjaannya capek melelahkan, anak sendiri nggak diurus, kok ngurus anak orang lain, kayak gitu kan. Tapi doa Ibu dosen pasti berharap mahasiswa-mahasiswanya itu jadi guru yang keren, luar biasa, seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum lanjut? Sudah, Pak, gak ada. Langsung Ya, ke poin. oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Yang pertama, ini kalian ini enaknya saya manggilnya Mbak apa Mas apa apa ya? Apa adik-adik? Adik. Adik-adik aja. Adik-adik, oke lah. Kalian umuran Teman-teman murid saya yang boleh, baru. Pak. Mas, Hah? Mbak boleh. Mas sama Mbak ya, atau Ya, enaknya panggil Bapak aja. Teman-teman juga ya, boleh, Pak. oke teman-teman lah ya, teman-teman aja ya, biar enak. Kalau saya manggil anak-anak kelihatan tua banget aku gitu. Yang nggak boleh Oke ya, manggil saya Mas. Pak Fari. Jangan manggil saya. Aduh, enggak. Sayang anak, sayang anak. Oke, Mas dan Mbak, terkait dengan sebelum kita menuju materi, eh, ada yang bisa neken barcode ini enggak? Saya ingin tahu nih kalian itu terkait ini pertanyaannya satu kata terkait dengan bimbingan konseling apa sih? Kalian kan pernah nih saat dulu SMA diajar sama guru BK, SMP juga pernah diajar guru BK kan? Ketemu dengan guru BK lah minimal lah. Kalau pernah ditarik telinganya ya kesannya nggak asik gitu kan. Coba ini di scan, ada yang berhasil scan belum? Kalau belum saya kirimkan di kolom chat. Ada, Pak, sudah berhasil. Sudah, Pak. Sudah Sudah berhasil ya. berhasil. Oke.
Nah, saya ganti share-nya. Udah berhasil ya? Bentar. Nah, ini ada 3 respon nih. Saya share ya, hasilnya kayak apa. Saya pengen survei kalian itu kalau sama guru BK seperti apa sih pandangannya. Nah, baru ada 3 yang respon nih. Satu kata tentang BK, pelanggaran, penuh perhatian, baik. Apalagi nih, cuma itu doang. Ini dari 28, 27, 26, 25, selain Bu dosen. Baru 3 respon. Anggaran, penuh perhatian, baik. Ada yang lain? Masih ditunggu? Saya udah Yang aku ngirim tuh di linknya yang di chat Zoom ada di sana. Coba atau di scan barcode ini juga boleh. Oke, lanjut. Gurunya cantik. Oke, cerewet. Ya, apa lagi? Bikin takut. Lemah lebih lembut. Ada lagi yang lain? Baru 7 respon nih. Bu dosen, ini mahasiswanya nggak segercep muridku yang masih SMP nih, Bu dosen. Kemanusiaan. Oke. Apapun deh yang kalian rasakan dulu, coba tuliskan. Bikin takut. Ini gak ada yang sama. Sama juga boleh kok. Berlikaliku, the power of. Maaf Pak Pari, Apa ini nih? kalau kalau saya nggak salah ingat ya, dari teman-teman yang di pondok itu kalau nggak salah nggak ada guru BK-nya Pak. Oh, nggak ada. Ya, Nggak apa-apa. Iya, sepemahamannya aja. Terkait dengan guru BK, satu kata tentang guru BK itu apa gitu aja. silakan teman-teman. Aduh. Baik seperti Ibu Peri. Saya tunggu sampai 25 lah, biar kelihatan rajin mahasiswa-mahasiswanya. Seru, pelanggaran disiplin, bikin takut, cerewet, jahat, gurunya cantik, berlika-liku, baik tapi cengkelin. Sangat baik. Oke, penuh perhatian, kayak disiplin. Oke. Mbak host, saya sampai jam berapa ini untuk presentasinya, pemaparannya, sambil nunggu ini terisi? Oke, sudah 25. Terima kasih kalian sudah ngisi semua. Ya udah, aku tambah lagi nih. Ini saya sampai jam berapa untuk pemaparan? Nanti sesi tanya jawab biar saya setelah ini nggak setengah jam, masih sampai jam 14.15. Oke, Lebih dikit kita nggak lihat apa-apa Pak. kenapa? Lebih dikit nggak apa-apa. 40 menit Dikit nggak kemarin apa-apa. sama teman-teman 50. Maaf, 50 menit. Oke, ya siap lah. Gini, satu kata tentang BK, saya ingin tahu bahwa anak-anak kita, anak-anak di sekolah pun melihatnya nggak jauh dari apa yang Mas dan Mbak semua tuliskan. Seperti ini. Misal kita lihat dari tengah ya, gurunya cantik, gurunya cantik. Ini biasanya yang nulis laki-laki gitu kan. Memang ya dimanapun kalau seorang guru tampil cantik, tampil gagah,
itu jadi idaman siswa-siswinya ya gitu. Mungkin dulunya ini guru BK-nya Masnya ini cantik, jadi terngiang-ngiang, seru. Mungkin ada guru BK yang seru, tegas dan disiplin. Mungkin itu kesannya ya. Oke, penuh perhatian. Ya, ini yang diharapkan sebenarnya dari semua guru, nggak cuma guru BK. Apalagi sekarang kalau melihat tentang kurikulum merdeka, yang diharapkan seperti ini. Setiap siswa mendapatkan perhatian lebih. Lemah lembut. Ya, kalau guru BK ternyata nggak bisa lemah lembut, terus di mana anak-anak di sekolah itu mau mencari tempat untuk berlindung? Kalau BK katanya kan slogannya sahabat siswa. Kalau guru BK-nya itu seperti ini, misalnya nih mana ya, jahat, terus kemanakah siswa itu akan mencari tempat yang nyaman, mencari perlindungan dari sewenang-wenangnya Bapak Ibu guru? Karena kalau ngomongin tentang pendidikan di sekolah kan kompleks nih. Dan lebih-lebih sekarang kalau yang lagi tren kan kayak bullying gitu. Apakah bullying itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh siswa? Apakah guru nggak pernah melakukan yang namanya bullying? Ini melebar sedikit ya. Banyak kok guru yang melakukan bullying. Cuma sulit untuk diungkap. Apalagi sekedar bullying verbal kayak gitu. Terus anak-anak harus lari kemana kalau guru BK-nya itu, atau kalau guru di MI nanti guru kelasnya itu nggak bisa lemah lembut, nggak bisa jadi tempat untuk curhat, terus kemudian nggak bisa suka ngasih, ya kalau anak-anak TK kadang, anak-anak kecil kadang dirayu pakai jajan, kayak gitu kan. Terus mereka akan mencari tempat berlindung kemana, baik seperti ibu peri. Iya, karena ganteng gurunya ini mungkin yang cewek-cewek gitu ya. Penyabar, itu memang sosok-sosok yang dibutuhkan oleh seorang guru secara umum, dan tentunya pastinya guru BK harus seperti itu. Guru BK hanya mengandalkan yang namanya peduli dengan anak, genuine itu asli. Dia baiknya nggak pura-pura, ketawa di depan anak itu nggak pura-pura. Kalian bisa tidak kalau lagi ngobrol dengan teman-teman kalian, kalian itu merasakan tawanya nggak asik, nggak ikhlas, kan nggak enak. Nah, di sekolah guru BK itu harapannya mau nggak mau tetap genuine senyum, meskipun di rumah itu lagi morat-marit acak-adut, ketemu anak, ya mau nggak mau harus senyumnya genuine, asli, nggak dibuat-buat. Oke lah, guru BK suka marah-marah, oke saya terima. Suka ngasih mana ya tadi ya, suka ngasih poin pelanggaran, oke. Betul. Ini bukan berarti saya betulkan secara 100%, karena sekarang lagi era transisi dari kurikulum dan model pembelajaran yang konvensional zaman dahulu ke model pembelajaran yang sekarang memerdekakan peserta didik. Semua pembelajaran terpusat pada peserta didik. Poin pelanggaran dihilangkan di sekolah. Cuma budaya-budaya zaman dahulu sampai sekarang masih terbawa di sekolahan. Meskipun dari kementerian udah perlahan-lahan mengurangi, memberikan workshop diklat ke berbagai macam guru dari Sabang sampai Merauke, semuanya diberikan tentang poin pelanggaran dihilangkan karena sekarang kurikulumnya merdeka. Tapi ternyata masih ada aja karena orang-orangnya masih ada di dalam sistem itu. Mungkin harapannya nanti adalah kalian adalah generasi pembaharu, generasi penerus yang benar-benar nanti menguatkan proses pendidikan yang benar-benar student center. Jadi memerdekakan siswa dan anak-anak itu benar-benar berkembang sesuai potensinya masing-masing, kayak gitu. Itu harapannya. Karena sekarang lagi masa transisi, jadi masih ada guru senior dan masih ada guru yang kayak saya, guru pendatang baru dengan filosofinya yang baru, dan guru lama dengan filosofi yang lama, kita akan berbenturan. Dan ini terjadi di lapangan. Semoga nanti kalian udah nggak berbenturan. Karena sekarang lagi
asik-asiknya berbenturan dengan para senior gitu. Oke, ini sekilas tentang guru BK. Ini memang seperti ini gambaran di lapangan. Kalaupun ada yang bilang guru BK itu galak, jahat dan lain sebagainya, bagi saya selaku guru BK ya nggak masalah karena memang di lapangan faktanya seperti itu, ada oknum-oknum yang tidak bisa menerapkan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan, atau karena dulu pas perkuliahan zaman dahulu guru BK-nya itu guru pelajaran yang kemudian dipaksa untuk jadi guru BK. Banyak yang seperti itu. Tapi kayaknya generasi kalian udah saat SMA udah mulai hilang guru-guru semacam itu. Karena murid saya juga baru lulus S1 tahun kemarin, sekarang sedang PPG juga. Gitu ya. Ini tentang pandangan satu kata tentang guru BK. Cerewet iya, saya cerewet. Saya ganti ke materi lagi. Bentar. Oke, lanjut. Ini aturan mainnya dalam ini kalau saya versi saya, mungkin nanti dari Bu dosen ataupun dari host itu bisa buat aturan. Kalau dari saya nanti kalian bebas menggunakan bahasa asal enak didengar dan bisa dipahami. Gitu ya. Pakai bahasa arek Surabaya silakan. Pakai bahasa Madura silakan. Tapi saya nggak paham. Kalian ngomong sendiri. Saya cuma mendengarkan boleh. Kalian mau pakai bahasa Inggris, saya nggak pintar bahasa Inggris gitu kan. Nanti boleh ditranslate lah gitu. Kalau di tengah perjalanan saya menyampaikan materi kalian pengen bertanya, silakan saya izinkan. Kalau dari saya izinkan untuk open mic atau raise hand ketika ingin bertanya. Boleh silakan. Nanti gitu ya. Jelas ya untuk aturan main ya. Oke, tadi pemanasan belum materi. Nah, ini capaian harapan kata Bu Lutfiana, kata Bu Diana, siapa panggilannya? Capaian harapannya mampu menjelaskan tahapan dalam melakukan layanan bimbingan konseling, dan capaian harapan yang kedua mampu menyusun rancangan layanan bimbingan konseling. Oke, kita lanjut satu persatu. Oke, sekilas tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan itu apa? Konseling itu apa? Ini gambar saya ketika melakukan home visit ke salah satu siswa dan sekarang anaknya keluar, udah nggak bisa dipertahankan. Nah, semuanya saya ingin bertanya nih, bimbingan apa sih? Konseling apa sih? Kalau dulu perkembangan sejarahnya katanya kan bimbingan itu udah termasuk konseling, tapi sering berjalannya waktu ternyata konseling itu melingkupi yang ada di dalamnya ada bimbingan. Jadi kayak bimbingan itu di dalamnya konseling. Ada yang mau menyampaikan nggak nih salah satu tentang bimbingan itu apa, konseling itu apa? Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada, alhamdulillah. Kira-kira apa nih? Bimbingan itu apa? Konseling itu apa? Kayaknya materinya ini udah deh. Udah Wah, Pak, nih. Ayo yang semester 6. lupa. Mana ini suaranya kok nggak ada? Ada nggak nih? Saya Bedanya mau aja wis. jawab, Pak. Oke, silakan. Siapa ya? Perkenalkan nama saya Rahmatuna Sila. Saya Oke. dari semester 2. Wow, keren semester 2. Bimbingan sendiri itu suatu proses membantu individu agar mereka mampu memahami dan mengembangkan potensi diri, membuat keputusan yang tepat, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Dan konseling Ya. itu sendiri proses interaksi antara konselor, yaitu orang yang memberikan bantuan dan klien,
orang yang menerima bantuan, di mana konselor membantu klien untuk memahami dan mengatasi masalah pribadi, emosional, atau psikologis. Seperti kurang Oke. lebihnya seperti itu, Pak. Kalau konseling? Kalau konseling, Oke, ya. Tepuk tangan dong untuk teman kalian. Hah? Kalau konseling? Konseling itu sendiri suatu pertemuan antara seorang konselor dan orang yang dibantu, Pak. Jadi antara konselor dan konselingnya. Kemudian kalau konseling sendiri itu sesinya, waktunya atau interaksinya gitu, interaksi antara kedua belah pihak ini tadi, konselor dan konseling. Jadi interaksi ketika memberikan itu disebut sebagai konseling sendiri, sesi konseling. Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi nih yang lain yang mau bantu. Ada yang mau melengkapi, menambahkan, atau beda konsep? Ada nggak? Satu lagi aja, wis. Coba siapa? Yang khas bedanya ada di mana? Gitu aja. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udahlah, gitu. Makasih ya, Mbak. Lailatul Fitriani tadi kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, ya. Sekilas tentang bimbingan konseling. Bimbingan itu apa dan konseling itu apa? Kalau secara teori, mungkin saya beda jauh dengan dosen materinya, karena teorinya saya nggak hafal sekali tentang itu, karena dulu ingat, sekarang udah nggak ingat sekali. Teorinya udah baik gitu kan. Tapi yang diingat adalah konsep dasarnya. Bimbingan itu semuanya adalah proses perbincangan. Bimbingan juga melakukan perbincangan, konseling juga melakukan sebuah perbincangan, sama aja semuanya. Cuma kalau sekedar kalau bimbingan itu apa? Bimbingan itu proses perbincangan satu sama lain, berbagi pendapat, berbagi pandangan gitu kan. Tapi itu bukan dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu kan. Dan kemudian yang khas lagi adalah bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapapun selama dia itu tahu tentang kondisi itu gitu. Nah, kemudian kalau dan tidak menggunakan sebuah teknik khusus. Kalau kalian membimbing anak-anak, misal memberikan apa ya, masukan sama orang, kan nggak terlalu membutuhkan yang namanya teknik ini harus menggunakan teknik ini, tapi kalian punya pandangan apa, tinggal disampaikan aja. Itu juga salah satu bimbingan itu. Jadi bimbingan itu boleh dilakukan siapapun. Mungkin nanti salah satunya, karena memang ciri khas di guru SD atau MI, bimbingan dan konseling itu masuk sepaket dengan guru kelas. Itu beban yang luar biasa dan keren sekali pada guru MI, mapel, semua mapel diajar sendirian. Kemudian jadi guru BK juga. Itu otaknya otak apa nggak tahu kalau guru-guru MI sama guru-guru SD. Kalau saya apa? Kalau saya sendiri kan di sekolah cuma mikirkan guru BK aja ngurusin anak bermasalah gitu aja. Kalau bimbingan itu mungkin guru-guru MI nanti bisa menyampaikan tentang hal-hal yang sederhana, jadi baik itu seperti apa gitu kan. Jadi informasi yang membuat seseorang itu menjadi lebih baik itu pun salah satu bimbingan. Nah, kemudian kalau konseling itu sebuah proses perbincangan antara dua orang, terus kemudian dia menggunakan sebuah teknik tertentu, teknik khusus, teknik pendekatan konseling, dan itu fokus utamanya pasti akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi bedanya ini adalah kalau konseling itu pasti menggunakan yang namanya teknik dan kemudian dilakukan oleh profesional. Apapun itu profesinya. Misal, kalau di sekolah berarti dia adalah bidangnya pada urusan pendidikan, jadi konselor sekolah gitu kan. Kalau di puskesmas atau rumah sakit, kalian pasti pernah mendengar yang namanya konseling kesehatan, itu juga ada. Terus siapa yang melakukan ya, para tenaga kesehatan itu seperti itu. Terus kemudian di Kemenak mungkin kalian akan bertemu dengan konseling di Kementerian Agama nanti, mungkin terkait dengan konseling tentang pernikahan
Nah ya gitu, itu konseling. Jadi nanti pasti akan perbincangan dua arah, serius menggunakan sebuah teknik dan mengarah pada sebuah pemecahan masalah. Itu konselingnya seperti itu. Gitu ya. Mungkin teorinya bertele-tele nanti kalian cari di internet banyak. Intinya kayak gitu. Kita lanjutkan. Apa sih yang harus kalian guru BK kalau jadi guru BK itu apa sih yang harus dilakukan? Tahapan layanan BK-nya itu ngapain sih? Kalau mau melaksanakan layanan BK itu ngapain aja sih? Nah, ini saya ambilkan dari pedoman Kemendikbud kalau nggak salah. Kalian insya Allah sih sudah download di laptop kalian masing-masing. Eh, Pedoman bimbingan dan konseling di sekolah dasar kalian bisa nyari, atau pedoman bimbingan dan konseling yang pokok itu Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Secara garis besar, tahapan layanan BK yang pertama, di luar ini, di luar pemetaan kebutuhan, pertama yang harus kalian lakukan pasti adalah melakukan asesmen. Itu pasti. Kalau guru-guru sekarang itu ada asesmen awal pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dari dahulu kala, guru BK sebelum adanya kurikulum Merdeka ini, guru BK itu sudah melakukan yang namanya asesmen sebelum melakukan pembelajaran. Mungkin kalian dulu pas SMA, SMP gitu kan, di guru BK ngapain sih kerjaannya? Terus dia dapat itu membuat materi itu dari mana sih gitu kan? Terus kemudian kalau nggak ada anak nakal, guru BK itu nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, padahal dari dahulu guru BK, kalau guru BK yang benar, pertama pasti melakukan yang namanya asesmen kebutuhan peserta didik. Kayak gitu. Dengan menggunakan instrumen yang berbagai macam. Nanti kita jelaskan. Pemetaan. Nah, setelah kalian melakukan asesmen, asesmen itu berbagai macam caranya, misal dengan alat non-tes, atau dengan literatur tertentu, atau dari pengalaman, itu juga bisa dijadikan sebuah asesmen. Nah, setelah itu, kalian mendapatkan sebuah data, baru dilakukan yang namanya pemetaan kebutuhan siswa. Setelah dipetakan kebutuhan siswanya, baru dianalisis kebutuhannya. Nanti saya kasih contoh hasil punya saya. Nah, analisis kebutuhannya. Setelah ketemu analisis kebutuhannya, nanti baru membuat yang namanya program bimbingan konseling. Jadi harus ada program. Pertama pasti kalau guru BK itu pertama harus melakukan asesmen, terus kemudian itu punya pemetaan kebutuhan, yang ketika melakukan analisis kebutuhan dan nanti membuat program tahunan. Setelah mendapatkan program tahunan, kemudian nanti membuat action plan dan membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Baru setelah ketemu jadwal bimbingan dan konseling, dibuatlah perencanaan layanan. Pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan refleksi program atau kegiatan ini terakhir. Gitu. Itu singkatnya. Lanjut. Nah ini. Bagian pertama. Pemetaan kebutuhan. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh guru sebelum melakukan pemetaan kebutuhan, tadi sudah saya sampaikan, kalian harus menetapkan dulu kira-kira asesmen ini akan menggunakan alat apa ya? Atau asesmen hanya berdasarkan observasi ini, atau berdasarkan data raport, atau berdasarkan literatur tugas perkembangan anak, karena anak SD sebelum SMP kira-kira anak ini nanti akan memasuki masa pubertas. Tanpa kalian melakukan yang namanya asesmen, dari pengetahuan atau literatur tertentu, kalian kan sudah punya gambaran atau asesmen berdasarkan teori tertentu bahwa anak ini harus dikasih materi tentang apa. Ya sudah, itu masukkan ke identifikasi kebutuhan. Nanti anak butuh tentang yang namanya perubahan fisik
ketika mengalami masa pubertas, kayak gitu. Itu materinya boleh. Karena itu dari dasar sebuah teori perkembangan. Tanpa kalian harus melakukan penyebaran angket pun itu bisa. Itu salah satu contohnya. Atau mendadak, kalian ingat bahwa tahun ini, zaman sekarang ternyata penggunaan TikTok itu sudah merusak nilai-nilai luhur bangsa kita. Banyak anak-anak yang ternyata sudah pargoy di depan layar tanpa tahu malu gitu kan. Nah, kalian tanpa menggunakan asesmen itu bisa digunakan materi itu, bijak memanfaatkan TikTok. Ya bisa, boleh. Nggak harus dari sebuah angket, asesmennya nggak harus dari sebuah angket. Setelah kalian menentukan kira-kira angket apa, alat apa yang akan digunakan untuk mendapatkan sebuah kebutuhan anak, barulah nanti kalian menyebarkan angket itu ke anak-anak. Baiknya tiap kelas, kalau di SMP kan banyak kelasnya, baiknya setiap anak itu, setiap kelas itu harus satu program bimbingan konseling, meskipun satu tingkatan. Karena tiap kelas pasti kebutuhannya beda-beda satu sama lain. Guru melakukan asesmen kebutuhan peserta didik dengan menggunakan berbagai macam alat dan data yang bisa menggambarkan kondisi peserta didik. Alatnya apa aja? Kalau di BK itu ada AKPD. Contohnya AKPD itu asesmen kebutuhan peserta didik. Saya punya. Kalau kalian mau pakai boleh. Kayaknya di Indonesia Raya banyak yang menggunakan ini. Ini karyanya Anduri orang Tegal kalau nggak salah. Bimbingan konseling di Indonesia insya Allah pakai ini. ATP-ITP ini asesmen tugas perkembangan atau instrumen tugas perkembangan. Ini dari zaman dahulu kala, ini lama. Asesmen alat lama, tapi ini masih bagus juga. Kalau mau pakai boleh, tapi banyak yang perlu diedit, disesuaikan. Angkat pribadi siswa. Angkat pribadi siswa ini jangan dikira hal sepele angkat pribadi siswa itu nggak penting. Ternyata penting, terutama terkait dengan kondisi keluarga si anak ini. Dia tinggal dengan anaknya siapa, hidup dengan siapa, bapak ibunya bersama atau tidak, terus kemudian anak kandung bukan, kemudian adiknya berapa, penghasilan keluarga berapa, terus kemudian di rumah itu siapa saja, jarak dari rumah itu berapa, itu sangat penting ternyata. Ternyata karena di lapangan konflik-konflik yang muncul sebenarnya karena bawaan dari rumah yang tidak terselesaikan, terus kemudian ke sekolah jadi problem yang mempengaruhi kegiatan yang ada di sekolah, pembelajaran yang ada di sekolah dari masalah-masalah pribadi kayak gitu. Banyak. Kalau di SMP jelas, misalnya korban broken home itu pasti jadi tanda merah. Pak, ini anak broken home, tolong dicatat. Iya, pasti besok ke depan akan ada masalah. Meskipun nggak semua anak broken home itu bermasalah, tapi dominan anak yang bermasalah itu berangkat dari keluarga yang bermasalah juga. Anak yang bermasalah, mesti dia punya unfinished business di rumahnya. Sesuatu hal yang nggak terselesaikan di rumah, kemudian dibawa ke sekolah. Bisa jadi dia berangkat sekolah, tapi di sekolah nggak mau berpikir, terus kemudian nggak sampai sekolah. Itu kalau sekali dua kali nggak masalah. Tapi kalau masalah yang ada di rumah itu nggak terselesaikan lama, itu jadi stres tersendiri untuk si anak. Kalau Mas dan Mbak kan udah gede-gede nih, kayak semacam nggak dikasih uang saku, udah nggak terlalu pusing. Tapi kalau anak-anak level SD SMP itu luar biasa hal semacam itu. Kayak semacam cuma berangkat sekolah yang satu disalimi, yang satu enggak. Apalagi anak SD, anak MI, yang satu disayang, dipeluk gitu kan, yang satu enggak sama mamanya, yang satu dipeluk, yang satu enggak. Sampai sekolah mesti jadi masalah. Cuma kan kalau masalah psikis, masalah kondisi anak terkait dengan kejiwaan itu susah untuk kedeteksi. Kedeteksinya itu ketika
udah masalah udah sampai ke apa ya namanya ya, aktivitas sehari-hari kelihatan, oh ini anak kenapa beda, itu lagi ditanya biasanya. Makanya kalau guru SD, guru MI, eh, tingkatkan kepekaan sama kondisi peserta didik ataupun emosi dari peserta didik, gerak bibir, gerak badan, dan lain sebagainya. Itu data pribadi. DCM. Kalau DCM itu daftar cek masalah, itu masih bisa dipakai. Tapi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan karena eranya udah era digital. Sosiometri. Sosiometri ini alat, kalau di bahasa kalian mungkin sekedar eh, survei, satu anak di kelas itu disebar angket, setiap anak itu diminta untuk mengisi, tuliskan 2 anak, mungkin kalian pernah dulu ngisi, tuliskan 2 anak yang kalian sukai untuk diajak belajar, atau tuliskan 2 anak yang kalian sukai atau yang kalian senangi, kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak SMA itu, oh yang nggak mau Pak, nanti ya saya ketahuan kalau itu deh. Enggak, ternyata itu dari sana itu akan ketahuan. Di kelas itu pasti ada anak yang namanya itu apa, terisolir. Jadi ada 1 anak atau 2 anak atau 3 anak yang nggak dipilih, artinya itu terisolir. Pasti biasanya ada. Yang anak yang terisolir biasanya ini pasti punya suatu hal. Nah, dari sosiometri ini nanti bisa mengetahui kondisi pergaulan sosial di kelas itu. Nanti gurunya juga bisa paham, oh anak ini jadi center di sekolahan, anak ini berarti bisa jadi role model nih di kelas, bisa dikasih apa ya, nah tugas untuk membagikan materi pengetahuannya kepada anak-anak. Atau beda lagi fungsinya, oh ternyata bisa dibuat sebagai kelompok-kelompok kecil. Oh ini sama ini suka, sama ini suka. Oh ini jadikan kelompok aja lah karena mereka saling suka. Terus yang nggak dipilih gimana Pak? Kalau yang nggak di- Kalau ada 1 anak yang terisolir atau 2 anak yang terisolir nggak dipilih, pastinya kita harus melakukan yang namanya konseling terlebih dahulu, harus dipanggil anaknya. Kita ketemu ngobrol sharing, tapi jangan sampai bilang kamu di kelas gak ada yang milih, tapi kita ingin tahu di kelas dia ada apa. Dan kalau bisa kita juga konfirmasi sama anak yang favorit di kelas itu, kita panggil. Minta pendapatnya, anak ini ada apa di kelas? Gimana pandanganmu tentang anak ini? Oh, kayak gitu. Ya sudah. Nah, kalau anak yang terisolir, selain kita konseling, kita harus pertemukan, gabungkan dengan anak-anak yang favorit. Biar apa? Biar si anak yang terisolir ini bisa terangkat. Pergaulan sosialnya jadi sedikit sehat. Pelan-pelan pasti dia akan membaik. Punya teman. Kalau kalian nggak punya teman, enak nggak sih di kelas? Nggak enak. Di kelas, di sekolah apa ada yang kayak gitu? Banyak. Cuma kadang kita nggak peka aja gitu. Nah itulah PR jadi guru sekarang terbiasa. Itu ya, itu sosiometri. Wawancara. Kalau wawancara, ya wawancara ngobrol lah. Misal pengen tahu tentang keseharian di rumahnya. Kamu kalau pulang sekolah ngapain? Oh mancing. Emang selain mancing nggak ada pekerjaan lain? Nggak bantu orang tua atau apa? Oh enggak, saya orang tua saya kan jadi cerita kan anaknya kan. Orang tua saya ke sini, orang tua saya di rumah sibuk, orang tua saya itu perantau atau orang tua saya itu sawah. Aku kamu nggak bantu, kita kan hanya bisa bisa menggali lebih dalam dan kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman lain bahwa dia si anak itu sekali perlu bantu orang tuanya dari wawancara itu. Dan nanti jadi dari wawancara itu kita tahu bahwa ternyata di sekolah ini budaya anaknya seperti ini, berarti kita harus masukkan materi apa. Gitu. Observasi jelas, ngecek ya, ngecek bisa observasi lingkungan si anak di rumah kayak apa, atau observasi data rapotnya, atau observasi dari tes kecerdasannya. Wah, ternyata dari kelas ini kelihatan data kecerdasannya anak ini keren loh. Nah, gitu kan. Berarti harapannya besok anak-anak ini seperti ini. Dari data itu, dari data IQ, kalau ternyata anak hasil dari kelas itu atau anak tersebut hasilnya rendah, kita kan langsung bisa membuat sebuah tindakan
pelayanan sama si anak responsif, tindakan responsif, layanan responsif. Dek, kamu ada apalah bahasa yang gitu. Kamu IQ-nya sekian, kita sampaikan aja. Kalau anak SMP bisa seperti itu. IQ-nya sekian, kok bisa kamu prestasinya seperti ini? Ada apa? Itu biasanya pasti ada masalah si anak itu. Apa masalahnya? Dan anak kok kalau kita kasih tahu, kamu dongnya pinter loh. Oke, lihat hasil IQ-mu. IQ-mu pada angka 116 di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Di atas pandai. Udah pandai termasuk pandai. Kok kamu bisa prestasimu jauh daripada IQ yang di bawahmu? Ada apa kamu sebenarnya? Itu. Dia akan cerita. Dari situ si anak paham bahwa oh ternyata aku sebenarnya mampu loh, tapi kenapa aku enggak gitu. Dia perlahan-lahan akan mencari jati dirinya. Dan berbagai macam hal yang sekiranya bisa membuat guru itu semakin paham dengan kondisi anak tersebut. Gitu. Itu yang perlu dilakukan oleh guru BK untuk melakukan saat melakukan pemetaan kebutuhan. Nanti contohnya saya kasih belakang. Nah, setelah didapatkan pemetaan kebutuhannya, kemudian dilakukan analisis kebutuhan. Apa hasil dari analisis kebutuhan? Nanti semua data tentang kebutuhan anak, kondisi anak secara psikologis, itu kita buat persentase prioritas-prioritas ya. Masalah-masalah yang urgent, masalah-masalah terkait yang misalnya ternyata dari analisis kebutuhan itu sebagian besar di kelas itu sebagian besar menuliskan punya masalah problem dengan keluarganya. Ya berarti itu masalah harus segera disampaikan materi klasikal aja langsung biar semua anak itu paham bahwa di rumah itu punya masalah seperti apa dan apa yang harus ditindaklanjuti. Nah nanti disampaikan kalau kalian di rumah masih ada yang nggak nyaman dari materi ini, kalian pengen ngobrol dengan Pak Guru, setelah ini silakan kita ketemu di ruang BK atau kalian bisa chat Pak Guru juga bisa chattingan sama kalian. Tapi kalau Pak Guru nggak bisa balas, jangan sakit hati, balasnya mungkin kalau Pak Guru lagi santai, lagi free dan bisa fokus menjawab WA kalian. Itu bisa jawab sampai disampaikan kayak gitu. Tata skala prioritas kondisi peserta didik. Jadi nanti prioritasnya yang muncul masalah itu paling banyak itu masalah apa? Misalnya nih, misalnya 4 bidang pribadi, sosial, karir, belajar. Dari asesmen kebutuhan ternyata masalah pribadi satu kelas itu persentasenya paling banyak. Ya udah kita masalah pribadi. Klasikalnya gempur dengan masalah pribadi. Apa aja sih isiannya tentang masalah pribadi, masalahnya apa aja, kita cari di item-item pertanyaan kita, dari angkat-angkat kita, dari bahan-bahan observasi kita cari di sana, gitu kan. Kalau udah, kita tetapkan, pilih, oh ini materinya. Terus kita susun strateginya, apa yang akan kita gunakan strateginya. Misalnya strateginya memang karena ini banyak, berarti strategi pertama harus bimbingan klasikal. Kalau memang nggak bisa, berarti lanjutkan dengan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Kalau memang ada masalah yang problematis lagi, lakukan konseling individu. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk level MI, kebanyakan untuk kasus yang kondisi-kondisi yang udah problematis, masalah-masalah yang harus dilakukan dengan konseling itu kebanyakan anak-anak MI, SD, level SD itu dilakukan dengan yang namanya mediasi. Karena dari sisi tugas perkembangannya anak-anak untuk diajak berpikir logis ke sana, anak-anak MI belum sampai pada tarafnya. Jadi sering melibatkan yang namanya orang tua ketika anak-anak MI mendapati sebuah masalah. Itu kayak gitu. Nah, nanti waktunya habis ngebut. Masih berapa menit, Mbak, Bu? Masih 2 menit lagi, Bapak. Masih berapa? 2 menit, Bapak. Oke, 2 menit ya. Ini udah dibuat rencana aksi, program, dan komponen lain yang dibutuhkan. Nah, bagian yang kedua adalah menyusun rancangan layanan bimbingan dan konseling. Pastikan beberapa hal. Yang pertama, hasil analisis asesmen. Ini dasarnya ini, aduh, terima kasih.
Ini ora gelem. Nah, hasil analisis asesmen sebagai dasar, atau kalau di guru pelajaran itu ada capaian pembelajaran, tapi guru BK nggak ada. Kalau kemarin sempat ada, sekarang nggak ada, tapi tetap kembali kita gunakan hasil asesmennya. Pastikan juga terkait dengan minggu efektif dalam kalender pendidikan, biar jumlah kegiatannya sama dengan hitungan minggu efektifnya. Dan yang terakhir, setelah itu, kalian juga perlu menyusun yang namanya program bimbingan konseling dan susunlah rencana program layanan BK. Contohnya seperti ini. Ini yang saya buat. Saya bacakan satu ya. Mana ya? Oke, ini salah satu contoh yang saya buat. Mana ya? Ini aja wis yang. Oke. Rencana pelaksanaan layanan BK inspiratif. Kalau template, karena sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka, pesan saya bebas ya. Kalian bisa menggunakan template macam apapun, nggak ada pakemnya, nggak ada batasan kalian harus membuat seperti ini, nggak ada. Yang penting di sana memuat yang namanya judul kegiatan, judul pelajaran, sasarannya kelas berapa, kalau ini kelas 9, komponennya apa, bidangnya apa, alokasi waktunya, metodenya apalah kayak gitu. Tujuannya apa. Nah, ini materi ini, yang ini, capaian layanannya, ini diambilkan dari tadi kita melakukan asesmen. Oh, ternyata anak-anak banyak yang perlu diajari bagaimana mengelola stres ataupun panik atau cemas. Makanya saya membuat materi ini, meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam mengatasi stres. Tujuannya nih ya. Nah, kalau udah ketemu ini di program dari hasil asesmen, maka kita susun aja langsung ke RPL. Kalau desain bawahnya, kalau kurikulum sekarang kan memang RPL-nya satu lembar. Ini desainnya juga sendiri-sendiri. Nah, kegiatannya ini saya langsung kayak gini. Sebenarnya kalau yang resmi, yang secara umum biasanya di sini ada detail pembukaan, terus kemudian bagian inti, dan terakhir ada bagian penutup. Itu ya. Nah, kalau yang saya buat ini cuma seperti ini simpel banget. Yang penting saya paham tentang bagian pertama pengenalan, memahami arti stres dan dampaknya pada kesehatan emosi. Kalau kalian sebagai mahasiswa pasti diminta menulis yang namanya pertama tarik-tarik dari atas itu. Tarik-tarik itu apa ya? Detail dari atas sampai bawah itu runtut. Pertama membuka salam dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, kegiatannya itu memahami arti stres disampaikan, apa itu stres dan dampaknya pada kesehatan emosi. Terus nanti saya akan diskusi tentang identifikasi faktor-faktor penyebab stres. Terus terakhir sampai menyampaikan dampak stres. Itu pertemuan satu. Dan nanti di ending juga jangan lupa meskipun guru BK tetap harus punya penilaian proses, hasil, dan pertanyaan reflektif. Seperti itu. Mana? Nah, saya share screen yang lain dulu. Sebentar. Nah, ini salah satu contoh-contoh. Ini pemetaan masalah individu. Salah satu pemetaan yang saya buat terkait dengan masalah individu anak-anak. Misalnya pemetaan sasaran layanan BKP, KKP, dan KI, konseling individu, bimbingan konseling seperti satu Karanggayam.
Ini kode siswanya 8A, 7, nomor absen, dan lain sebagainya saya bawa. Itu butir nomor 4 dia punya masalah. Kita cari anaknya. Nomor 8A4, butir 12 dia punya masalah. Kita cari. Terus ternyata yang ini punya masalah, nomor 34. Kita cari anaknya. Ini pemetaannya. Ini yang khusus untuk PKP, KKP, dan konseling individu. Nah, kalau yang ini deskripsi kebutuhan. Misalnya, ini 8A PCD ya, tahun 2003-2024. Bidangnya, ini komponennya D dasar, T-nya kode bidangnya itu bidang pribadi atau misalkan karir gitu ya. Ini dari hasil semua deskripsi kebutuhan, saya ambil yang tinggi, sedang, rendah seperti ini. Nanti yang tinggi-tinggi yang ya biar dimasukkan. Kalau yang rendah-rendah ini biasanya saya masukkan ke dalam bagian layanan-layanan yang dasar ataupun biasanya konseling individu biasanya saya ambil dari yang rendah karena 1 orang 2 orang biasanya rendah. Nah, misalnya K6, saya belum banyak tahu tentang jenis-jenis profesi di masyarakat dan prospeknya. Respondennya ternyata 79. Ini saya ambil secara paralel seluruh kelas. 79. Tinggi. Nah, atau yang bawahnya ini kadang saya masih suka menyontek pada waktu ulangan 91 anak. Tinggi, berarti kita lakukan yang namanya layanan dasar bimbingan klasikal. Itu seperti itu. Ini contoh deskripsi kebutuhan. Nah, ini analisisnya. Analisisnya seperti ini. Aduh, analisisnya cukup banyak, ribet, ribet. Kalau yang belum pernah, ribet. Karena ini per item, semua item, di 50 item pertanyaan ini saya menggunakan AKPD. Terus kemudian rumusan kebutuhannya apa, pengembangan topik atau materinya apa udah ada, jumlah respondennya berapa, terus persentasenya berapa, terus prioritas berapa ini ada di sini. Pak Komponennya Fahri, dimasukkan ke maaf, dalam. bisa agak di zoom nggak ini nggak kelihatan soalnya tulisannya. Ada nggak ya? Nah, oh bisa, agak besar. Ya, terima kasih Pak. Gitu ya. Nah, ini ini inputan data. Hasil input datanya seperti ini nanti. Sebenarnya saya input satu-satu kan, tapi hasil olahannya seperti ini. Nih. Ini yang paling atas kan sangat rendah. Karena yang atas sangat rendah, maka saya tidak mengambilnya. Misalnya seperti itu. Karena 0,98% rendah lah. Nanti diabaikan aja. Atau kita fokus sama yang atas bisa diambil sebagai konseling individu. Gitu. Karena sedikit kita ambil aja. Atau konseling kelompok aja deh. Gitu. Kalau yang misalnya ini nih, yang saya masih sulit mengendalikan emosi. Yang memilih 62 anak. Prioritasnya tinggi. Ya udah kita langsung hajar sebagai layanan dasar atau bimbingan klasikal di kelas kayak gitu. Jadi setiap item setelah anak-anak ngisi kita input dan nanti akan kita masukkan dalam rumus-rumus tertentu. Kalau ini di aplikasi nggak ada, saya buat sendiri. Ini di input semuanya, nanti yang tinggi-tinggi yang merah-merah ini diambili, terus kemudian jadi pemetaan kebutuhan yang tadi itu. Gitu ya. Yang rendah-rendah ya kita bisa alihkan sebagai layanan bimbingan kelompok ataupun kegiatan konseling individu karena rendah sekali anaknya dikit. Kenapa yang tinggi-tinggi kita segera berikan dan lakukan dalam bimbingan klasikal? Karena semakin tinggi prioritas berarti semakin banyak anak yang harus kita tangani. Kalau kita nangani banyak anak dengan konseling individu, capek sendiri. Makanya kita gunakan layanan bimbingan klasikal karena semuanya akan mendengar. Nah, di closing layanan klasikal kita sampaikan, jika anak-anak masih ingin melanjutkan tentang materi ini atau punya masalah khusus terkait dengan masalah ini, silakan bisa chat Pak Guru atau datang ke ruang BK. Kita kan sedang melakukan layanan preventif, nggak kuratif. Nanti kalau memang ada yang
datang, biasanya ada yang datang, Pak, saya gini-gini, kayak gitu. Itu ya, itu contoh analisis eh, angket kebutuhan peserta didik. Ini salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain. Ini layanan BK inspiratif yang tadi. Begitu. Kiranya seperti itu, Mas dan Mbak, yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal lain yang pengen ditanyakan, silakan monggo sama dikondisikan sama Mbak Moderator. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan banyak hal tapi waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Bapak waktunya itu serasanya cepat sekali. Padahal tidak kerasa tadi kita sudah lebih dari 30 menit, tapi ternyata ingin lagi. Biasanya itu tumbuh rasa penasaran Bapak. Ketika sudah disampaikan nggak tahu jadi pengen tahu lagi, oh ternyata seperti ini. Apalagi tadi terkait BK, kita sudah mengutarakan opini terkait apa itu sih BK, dijelaskan oleh jenengan bahwasanya BK itu tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja seperti itu. Bahkan untuk penanganan stres itu juga bisa melewat BK seperti itu. Dan juga teman-teman tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Arianto terkait bagaimana tahapan dalam BK itu sendiri ya, ada 5 untuk menentukan sebelum nantinya terciptanya sebuah solusi seperti itu. Dan juga tadi juga bagaimana materi BK diambil dari permasalahannya anak-anak dengan cara membuat asesmen itu tadi. Nanti bisa diklasifikasikan mana yang rendah, sedang, dan juga poin yang paling tinggi seperti itu. Dan juga sedikit tadi disinggung bahwasannya permasalahan yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah karena kita kebetulan PGMI itu sedikit disinggung tadi biasanya diselesaikan dengan mediasi walaupun memang ada yang diselesaikan dengan cara BK berkelompok atau individu gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita siang hari ini Bapak Parianto yang sangat luar biasa menyampaikan materi terkait BK, boleh sekali. Nah, ini Bapak selama tadi melakukan proses transfer ilmu gitu nggih Pak. Ini sudah banyak teman-teman yang bertanya di ini ada 6 pertanyaan Bapak. Ini random dari semester 1 sampai semester 6 dan semester 2 sampai semester 6. Oke. Mohon izin Bapak Parianto saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama boleh? Silakan. Oke. Yang pertama terkait dari Mbak Ilmiatus Solihah. Mohon izin bertanya Pak, misal usaha guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang dilihat memang kurang ditemani oleh teman-teman sekitarnya atau orang sekitarnya dan guru sudah memberikan pengarahan bagaimana dalam cara bersosialisasi sesama teman. Tetapi hasilnya nihil sebab memang dari sikap si anak tersebut yang kurang disukai oleh teman-temannya. Nah, kira-kira bagaimana solusinya Pak? Ini biasanya kayak kelompok-kelompokan gitu nggih. Dan bagaimana sebuah pengucapan yang baik untuk anak yang sedang dalam masa konseling, bimbingan konseling tersebut. Karena sebagian anak itu mudah terbawa perasaan jika seorang guru mengucapkannya itu kurang enak di hatinya gitu. Jadi mudah baperan, terus bagaimana anak itu sulit ditemani oleh teman-teman sekitarnya gitu, Pak. Karena memang dari sikap anak tersebut yang kurang bisa bersosialisasi. Ya. Langsung saya jawab satu persatu atau bagaimana ini enaknya? Nggih, mungkin bisa dijawab satu persatu Bapak. Takutnya nanti waktu kita jam 3 tidak terjawab. Sampai jam 3 ya? Nggih. Oke. Usaha guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang dilihat memang kurang ditemani oleh orang sekitarnya dan guru sudah memberikan pengarahan bagaimana dalam cara bersosialisasi sesama teman, tetapi hasilnya nihil memang dari sikap anak tersebut yang kurang disukai oleh temannya.
Bagaimana solusinya, Pak? Dan bagaimana sebuah pengucapan yang baik untuk anak yang sedang dalam masa konseling tersebut? Karena sebagian anak mudah terbawa perasaan. Jika seorang guru, cara pengucapannya kurang berkenan di hatinya. Jadi ceritanya itu ada satu anak di sekolah yang terlihat dijauhi atau terisolir gitu ya dari teman-teman. Dia terisolir di kelas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru BK? Guru lah, nggak harus guru BK siapapun, guru siapapun tetap. Nah, fungsi guru selain dalam proses membimbing dan konseling, kita tidak hanya fokus sama satu anak, dua anak yang memang mengalami permasalahan itu. Kalau kalian belajar yang namanya pengkondisian klasik dan operan, maka kita gunakan itu di lapangannya. Ketika anak itu merasa terisolir di kelas, selain kita melakukan konseling sama si anak, kita juga harus melakukan pengkondisian di kelas si anak itu tanpa sepengetahuan si anak. Untuk apa? Karena yang namanya perkembangan anak itu mau nggak mau harus didukung sama lingkungannya, lingkungan yang sehat. Maka kita juga harus melakukan yang namanya proses apa ya? Kalau bahasa bahasa biasa kita itu ya memberikan masukan, satu kelas itu kita kasih masukan tentang bahwa anak itu beda satu sama lain. Anak ini mengalami kondisi seperti ini. Anak ini punya masalah ini. Coba kalian posisikan jadi anak ini kira-kira bagaimana? Kalian mau atau tidak? Kayak gitu. Itu di kelasnya. Kalau ketika ngobrol dengan si anak yang mengalami kondisi itu, maka kita paling nanti akan mengajarkan yang namanya keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu bagaimana sih bergaul. Nah, kalau kamu nggak bergaul, bagaimana kiranya nanti? Kalau kamu seperti ini terus, menutup diri, apa kamu senang dengan kehidupanmu yang sekarang? Seperti itu. Itu beberapa hal yang perlu kita tanyakan sama si anak. Biar anak juga berpikir bahwa ya iya ya kayak gitu. Itu kalau anak-anak. Terus kemudian kalau di kelas kita ceritakan kondisi si anak ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh si anak-anak dalam kelas itu. Kita nggak harus memaksa anak di kelas itu suka dengan anak ini. Kita nggak bisa memaksakan itu. Tapi mereka pasti bisa mengondisikan yang namanya eh, menghindari ucapan-ucapan yang menyakiti si anak ini. Meskipun itu butuh proses, dan coba sekali dua kali itu butuh proses. Nah, nanti ketemunya, kalau memang di kelas itu yang terlibat nggak terlalu banyak, biasanya akan dilakukan mediasi keduanya, kedua belah pihak. Mungkin satu anak ini udah ditemui, terus kemudian di kelas itu ada sekelompok yang memang biasanya jadi kompor gitu ya. Jadi kompor untuk anak-anak satu kelas itu nggak suka dengan anak ini gitu kan. Anak ini kayak gini anaknya, kamu apa sih berteman dengan ini gitu kan. Kemarin aku juga kayak gini kok, gitu kan. Anak-anak kayak gitu sukanya. Oh iya itu, iya, ya udah. Akhirnya kan jadi semakin banyak yang nggak suka. Makanya kita eh, kayak intelijen gitulah. Guru itu kadang kayak kayak ya guru ya kadang jadi sumber pengetahuan, ya jadi pak polisi, ya jadi intel, ya jadi pak hakim, semuanya jadi satu. Guru itu bisa seperti itu semuanya. Nah nanti ditelisik siapa-siapa yang sekiranya di kelas itu memang jadi yang berkuasa lah. Biasa di kelas itu pasti ada geng yang berkuasa. Kita temui si anak itu, tapi kita nggak menyalahkan kelompok itu. Karena anak kelompok itu juga nggak bersalah. Dia punya hak untuk nggak menyukai si anak ini. Dia punya hak. Kita nggak akan pernah menyalahkan siapapun artinya gitu. Cuma kita memberikan pemahaman satu sama lain, kita memberikan masukan pengetahuan bahwa si anak ini kondisinya seperti ini. Apa ya kamu tega? Apa ya seperti itulah. Apa ya diberikan masukan-masukan biar si anak-anak mau berpikir. Terus yang dilakukan guru BK gimana? Yang pertama harus ditemui si anak yang terisolir itu. Meskipun sudah dilakukan, lakukan lagi. Terus kemudian cari dukungan orang tuanya. Apalagi anak-anak kecil. Pasti butuh yang namanya kehadiran ibu atau bapaknya. Datangkan ke sekolah tidak masalah.
Tapi jangan sampai orang tua ini langsung bertemu dengan anak-anak di kelas itu. Kenapa? Nanti akan rame malah. Kita berikan pemahaman kepada orang tua bahwa ibu, anak ibu di sekolah seperti ini. Yang kurang disukai dari teman-temannya adalah apa? Apakah betul si ini seperti ini Bu di rumah? Kayak gitu. Oh iya, nanti orang tuanya akan bercerita. Di kelas anaknya seperti ini Bu. Pengennya teman-temannya seperti apa? Kita sampaikan komunikasikan. Jangan sampai, pokoknya kalau bisa, kalau Mas dan Mbak semuanya jadi guru nanti, jangan sampai hindari yang namanya orang tua yang punya masalah ketemu dengan anak yang menurut yang membuat masalah dengan anaknya. Nanti malah jadi penghakiman tersendiri ke anak itu dan itu membuat luka khusus sama si anak yang tadinya baik-baik saja. Kita harus jadi mediator yang keren. Meskipun nanti Bapak Ibu, Mas dan Mbak nanti jadi guru yang masih muda, orang tuanya itu udah sepuh-sepuh, senior-senior, tapi Bapak, Mas dan Mbak itu berlindung di bawah yang namanya instansi dan aturan. Nanti Mas dan Mbak bisa menyampaikan, udah kesepakatan di sekolah, sistem di sekolah, jika ada masalah, maka kita selesaikan di sekolah. Ketika masalah itu di sekolah, maka akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Ketika Bapak pengen bertemu dengan anak, maka sampaikan dulu keperluannya apa yang perlu kita lakukan, kita bantu ke anak yang panjenengan pengen temui gitu. Apa yang akan disampaikan kita harus cek. Kenapa? Karena semua anak-anak kita harus melindungi semuanya. Nggak boleh kita, oh ya kayak anu salah, bocah ini lah, ya sana-sana ditemui sendiri juga nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Meskipun kita tahu anak itu salah, kita nggak boleh melepas orang tua ketemu si anak itu langsung. Apalagi di sekolah, nanti yang kena kita jadi seorang guru. Gitu ya. Dan yang kedua, kita harus melakukan conditioning kelas. Kelas harus kita kondisikan. Biar nanti anak itu masuk ke kelas baik-baik saja. Merasa cukup diterima aja udah cukup lah. Proses. Kalau ngomongin apa dengan seperti itu langsung berubah, Pak? Enggak langsung. Prosesnya cukup lama. Butuh apa? Ketelatenan gurunya. Kalau gurunya nggak telaten, ya udah semuanya nggak akan berhasil. Gitu ya. Itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan nomor 1. Nomor 2 atau nomor berapa, monggo? Baik, terima kasih Bapak terkait jawabannya yang luar biasa. Mungkin ini nanti dirombel aja nggih Pak, soalnya ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip gitu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Fadilah, semester 6. Izin bertanya Bapak, bagaimana mengatasi anak yang bahasanya tadi bermasalah, atau broken home. Tapi kebanyakan itu anak tinggal sama ibunya, sedangkan ibunya tadi terlalu sibuk bekerja, sehingga anak mengalami keterlambatan berbicara. Sebenarnya yang di BK itu orang tuanya atau anaknya? Seperti itu Bapak. Ya, apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, Siap. di lapangan memang seperti itu. Jadi banyak korban anak-anak broken home, terus kemudian dia punya masalah, dan kemudian kalau kita pikir ada ngapain sih, kok saya malah ngurusi orang tuanya gitu kan ya, dan kemudian tuh apalagi kalau kita ya orang tuanya kan, orang tuanya malah curhat ke kita, lah kita ngapain coba? Sering kayak gitu terjadi. Aduh ya Allah, nah aku kalau kalian belum berkeluarga mungkin pusing ya ngapain, lah aku juga belum tahu ini permasalahan keluarga ngapain diceritain ke aku gitu kan. Nah buat apa? Aku kan nggak tahu. Ya udah itu masalah keluargamu gitu kan. Tapi kita sebagai guru nggak boleh seperti itu. Ya, memang yang namanya broken home dari penelitian, dari tinjauan manapun itu nggak sehat untuk anak-anak. Makanya ini pesan lain untuk kalian yang belum menikah, tolong pilih calon yang benar-benar setia sama kalian. Yang nggak ada angan-angan untuk pisah sama kalian. Ingin cari calon yang ideal seperti apa, tanya sama Bu dosen. Sepertinya beliau ahli memilih
para calon-calon yang idaman wanita-wanita kayak gitu ya. Siap, Nah, Pak. nah, broken home sampai kapanpun berdampak tidak baik meskipun orang tua, artinya bapak sama ibu udah pisah, nanti tetap komunikasi dengan anak, tapi tetap banyak anak-anak yang menginginkan mereka untuk hidup bersama. Anaknya pengen, Pak, aku pengen orang tuaku kumpul, orang tuaku bisa bersama lagi, hidup satu atap, satu rumah, kita bisa hidup bersama lagi. Itu banyak terjadi seperti itu. Kalau terlambat belajar, ya pasti mereka banyak. Tapi ini keluar dari yang kadang mengalami diferensiasi kondisi anak-anak yang broken home, tapi dia masih malah menggunakan yang namanya kondisi nggak baiknya itu menjadi sebuah peluang. Itulah yang namanya resiliensi. Nanti kalian boleh cari yang namanya resiliensi itu apa. Jadi posisi di mana anak itu mengalami kondisi hidup nggak baik, tapi dia masih bertahan, apa ya namanya ya? Bahasa kerennya apa sih sekarang ya? Pokoknya dia fighting dengan kondisi hidupnya yang nggak baik-baik saja menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Itu juga banyak. Nah, untuk anak-anak yang memang lagi mengalami broken home dan mengalami kendala di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Dan apakah kita harus konseling si anak atau orang tuanya? Harus BK si anak apa orang tuanya? Keduanya memang. Keduanya. Yang pertama, kembali lagi bahwa kurikulum sekarang dan model pendidikan sekarang sebenarnya udah dari zaman dahulu kala, zamannya Ki Hajar Dewantara sebenarnya udah ada, cuma memang jarang kita gunakan. Ada yang namanya sekarang itu Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan itu salah satunya guru, orang tua, dan masyarakat. Kalau guru kan jelas tugasnya seperti apa. Dan yang kedua adalah orang tua. Kita harus melibatkan yang namanya orang tua dalam hal ini. Bagaimanapun kita harus melibatkan mereka. Ya, yang ketiga masyarakat, siapapun masyarakat yang ada di sekitar kita dan itu bermanfaat untuk memberikan edukasi sama si anak. Trisentra pendidikan seperti itu sekarang. Harus kita kuatkan trisentra pendidikan. Apa yang mau Bapak Ibu di sekolah itu nanti kalau kalian jadi guru, orang tuanya cuma datang, ini anakku titip dibuat pandai ya. Terus kalau ada apa mereka nggak mau tahu, kalian mau seperti itu? Nggak Iya. mungkin. Harus melibatkan mereka gitu kan. Harus disampaikan. Dan kalau kalian nanti jadi orang tua pun, orang tua yang sehat dan waras, orang tua yang sehat dan waras, itu akan lebih suka ketika sekolahnya itu menyampaikan kondisi anaknya. Pak, Bu, ini loh anakmu di sekolah dia suka berteman dengan si Diana. Nah, ternyata Diana, Diana itu suka jalan-jalan ke mana ya bahasanya ya, ke pasar malam gitu kan. Dia suka jalan-jalan ke pasar malam sama cowok juga. Gimana Bu? Bapak Ibu suka atau kurang suka? Setuju atau tidak? Ini harus bagaimana? Ayo kita tangani segera. Itu kayak gitu. Atau dari hal pelajaran Bapak Ibu, Bu, ini putra anaknya Bapak ternyata sangat menguasai pelajaran apa ya, olahraga. Ini besok di sekolah akan diadakan lomba. Terus kemudian nanti dari hasil juara lomba ini akan diikutkan pekan olahraga berseni daerah. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau enggak? Itu orang tua pasti suka. Yang baik, yang nggak baik pun perlu kita sampaikan sama mereka. Nah, istilah kerennya sekarang hal semacam itu kita yang namanya parenting, datangkan orang tua ke sekolah. Itu salah satu strategi bagaimana kita melibatkan orang tua dalam pembelajaran di sekolah, pendidikan di sekolah. Lalu kita konseling nggak Pak, Ibu, ibunya yang broken home, anaknya yang broken, ibunya si anak broken home, kita sampaikan, Bu, kita butuh dukungan dukungan dari Bapak Ibu bahwa anak Ibu pengennya seperti ini. Meskipun ini nggak tersampaikan ke Ibu, tapi anaknya pengen. Yang kira-kira bisa dilakukan itu apa? Biar anak ini makin sehat di sekolah. Ada ceritanya, ada murid saya ada sendiri, murid saya juga ada. Ya kayak gitu. Ibunya sering curhat. Kadang-kadang yang kalau curhat chat oke lah saya terima, tapi kalau telepon apalagi kalau malam-malam gitu kan telepon.
curhat tentang keluarga. Aduh, kadang saya tolak. Saya menolaknya karena eh, kita bisa menolak dengan baik-baik gitu loh. Mohon maaf ibu kalau telepon mending lebih baik di sekolah karena di rumah kalau telepon saya juga nggak enak kan sama keluarga. Masa ya istri saya cerita nggak saya dengerin, saya mendengarkan cerita istri orang lain kan nggak mungkin. Yang logis aja gitu loh. Apalagi itu udah di luar jam kerja, di luar nurul kan kadang gitu kan, orang tuanya gitu. Ya di luar gitu kan. Jadinya kita harus ngomong apa adanya yang lugas tapi logis dan jangan menyakiti orang itu. Apa yang dibutuhkan anak kita sampaikan ke orang tua, apa yang diminta diharapkan dari orang tua kita sampaikan ke anak. Biar anak tahu, orang tua tahu, sekolah tahu. Salah satunya kalau kalau memang nanti ada yang benar-benar mengalami keterlambatan belajar, maka guru BK pun nggak sepenuhnya punya hak untuk melakukan treatment sama anak itu. Misalnya anak itu ternyata cedal gitu kan, dia benar-benar mengalami space delay gitu kan. Misal cara-cara ngomongnya juga terlambat gitu kan. Kita perlu melibatkan psikolog, itulah yang namanya masyarakat. Dari sentra pendidikannya udah kita ikutkan semua. Satu guru, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah psikolognya. Kita bisa gunakan itu atau kita gunakan misal terkait dengan pernikahan dini gitu. Kita libatkan yang namanya KUA atau Pak Kiai, semuanya kita bisa hadirkan. Jangan mau jadi seorang guru kerja sendiri, capek sendiri, pusing sendiri. Gitu ya. Waktunya tinggal 9 Ngapunten, menit. Pak, nggak ada suaranya. Ya, itu aja dari saya. Ada lagi? Izin membantu anak dari keluarga bagaimana agar jajanan lebih baik Oke, dan terima kasih bagi sekolah. ya ya. Ada pertanyaan lagi? Berarti ini termasuk untuk anak-anak yang kepribadiannya itu berbeda, Pak. Misalnya di sekolah dan di rumah itu berbeda, juga perlu dikonsultasikan dengan orang tuanya, supaya orang tua tahu bagaimana keadaan anak di sekolah. Baik. Pasti. Dan banyak yang seperti itu. Banyak anak-anak yang di rumah itu anaknya anteng, manuk, baik-baik saja gitu kan. Ternyata di sekolah enggak. Dan itu awal-awal masuk sering terjadi. Misalnya bukan anak SD pun sama aja, anak-anak SD pun sama. Jadi misalnya dia dipanggil ke sekolah, enggak kok Pak, anaknya kayak gini. Anaknya enggak seperti itu. Ya udah kita hadirkan yang namanya bukti. Buktinya biasanya foto atau cerita anak yang lain kita hadirkan. Anaknya seperti ini, enggak seperti itu. Itu apa sih? Kenapa kok bisa seperti itu? Biasanya itu sebuah pelampiasan karena di rumah itu mungkin model pendidikan orang tuanya itu otoriter atau dia memang di rumah nggak nyaman atau di rumah dia anteng tapi di sekolah itu dia aktif sekali karena di sekolah mungkin dia merasa nyaman, di rumah itu dia takut atau di rumah itu dia nggak punya teman, nggak punya sosok yang perhatian, di sekolah dia caper sekali sama gurunya banyak, apalagi anak-anak MIA lah pasti banyak yang caper besok, gurunya baru datang, bu guru dipeluk gitu kan, ya Allah gitu kan. Kayak gitu itu banyak sekali karena memang di rumah banyak sekali dan semoga kalian semua nggak jadi orang tua yang lupa sama anaknya. Banyak sekali orang tua yang lupa sama anaknya untuk memberi perhatian sama anaknya. Dan mereka larinya ke sekolah, apalagi anak-anak SD, MI, seperti itu. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Parianto. Ada lagi ini satu mungkin Pak. Mohon izin Bapak bertanya, ini dari Mbak Hoirunisa semester 4 Apakah nilaian yang ada di BK itu juga akan dimasukkan ke dalam penilaian? Oh, apakah BK terdengar itu suara saya Bapak? Iya ya. Yang nilai BK itu dimasukkan ke dalam penilaian rapot gitu. Kalau penilaian Mungkin BK, agak penilaian tolong. BK itu kan sekarang paling penilaian sikap gitu. Jadi kayak apa petugas pemberi label sikap baik sama tidak baik gitu.
Kalau dimasukkan rapot hanya sekedar baik-baiknya saja. Semuanya tuntutan kurikulum dan memang kita melihat bahwa anak punya kesempatan peluang emas semuanya, pasti akan kita nilai baik. Tapi setiap guru BK pasti punya catatan khusus untuk setiap anak. Dan catatan itu disimpan baik-baik oleh guru BK itu. Karena mengingat asas guru BK itu salah satunya adalah rahasiaan. Meskipun kita punya catatan si anak itu kurang baik, tapi kita pasti tahu kenapa anak ini seperti ini. Nah, tugas BK saat nanti ada rapat pleno kenaikan kelas adalah menyampaikan anak ini dinaikkan, ada apa, maka kita berargumen. Anak ini saya nilai baik karena saya sudah melakukan proses konseling dan dari proses konselingnya anak ini menunjukkan itikat baiknya. Itu kayak gitu. Jadi nggak serta-merta anak yang nggak baik, terus kemudian kita tulis tidak baik, otomatis dia nanti nggak naik kelas. Kita berikan peluang sebesar-besarnya untuk setiap anak. Dari arahan kementerian pun seperti itu. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk belajar. Meskipun anaknya itu kurang baik dalam perilaku kesehariannya, yang penting kita sudah melakukan yang namanya treatment, perlakuan, tindakan. Bisa jadi anak ini sekarang tidak baik, suatu saat dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa berupaya. Yang penting kita tahu anak ini kondisinya seperti ini. Gitu. Tidak ada rapot bimbingan konseling secara khusus. Tapi catatan bimbingan dan konseling tetap harus punya di guru bimbingan dan konselingnya. Gitu. Itu Mbak. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, apakah boleh saya ajukan? Boleh. Niki dari Mbak Sila, semester 2. Izin bertanya, Bapak. Ini keluar dari materi. Apa benar jika kita daftar menjadi guru bisa request langsung menjadi guru kelas? Soalnya dosen saya pernah menyampaikan hal tersebut. Dikarenakan kita prodi PGMI dan kita bisa menolak jika tidak menjadi guru kelas. Apakah ketika mendaftar jadi guru bisa langsung request, saya mau jadi guru kelas gitu Pak? Karena prodinya PGMI. Ini keluar dari materi nggak apa-apa ya. Oke. Terkait dengan PGMI, kalau istri saya sendiri sebenarnya bukan sarjana PGMI. Istri saya adalah sarjana matematika, pendidikan matematika. Tapi karena dulu Kementerian Agama, ini kerennya Kementerian Agama, dia membuka lowongan untuk PNS itu untuk MI itu ada PGMI, S1 PGMI, S1 Pendidikan Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, pokoknya banyak yang linear ke sana. Salah satunya itu yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau guru PGMI, ya mau nggak mau, sejauh ini yang saya tahu, dia tetap menjadi guru kelas di sana. Kecuali sekolah itu punya kebijakan khusus. Sebagian besar, 90% guru PGMI atau guru PGSD, dia pasti nanti akan SK-nya akan tertulis guru kelas. Kalau kalian jadi ASN atau PNS, pasti nanti SK-nya tertulis guru kelas. Kecuali kalau kalian nanti S1-nya PG, mungkin ngajar di MI atau ngajar di SD, tapi jurusannya itu PAI atau jurusannya olahraga, itu nanti bukan jadi guru kelas. Tapi kalau kalian PGMI, ikuti Kemenak, aturan Kemenak dan Kemendikbud secara umum, di dinas, itu tetap kalian masuk ke guru kelas. Kalau di sekolah swasta, mungkin bisa jadi karena di sana gurunya mungkin banyak. Kalau kalian nggak jadi guru kelas, lalu kalian mau jadi guru apa? Itu pertanyaannya. Boleh sharing tentang perguruan, monggo silakan sebelum selesai.
Baik, terima kasih Bapak Paryanto. Semoga Mbak Sila juga merasa lega ya pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan masih kepo terkait keguruan, boleh sharing bersama Bapak Paryanto, langsung hubungi mawon nomor WA-nya, okay, untuk nanti lebih kenal dan bertanya-tanya seputar keguruan, BK dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, mohon izin Bapak, sudah waktunya kita menutup segala sesi, sudah dari pembukaan, penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan juga tanya jawab dari teman-teman, antusiasnya luar biasa, padahal banyak yang belum mendapatkan mata kuliah ini, gitu ya. Dan semoga buat teman-teman yang sudah semester 6, semangat, sudah semester akhir, untuk selalu memberikan yang terbaik. Baik, sebelum kita tutup kegiatan siang hari ini, boleh teman-teman untuk membuka kameranya, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, monggo, wajib dibuka kameranya, biar kelihatan siapa saja yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, teman-teman, kita screenshot terlebih dahulu nggih, di hitungan ketiga. Dari semua di posisi yang paling baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan kegiatan siang hari ini dengan tema yang sangat luar biasa dan juga narasumber yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan yang belum kita tahu atau terjawab pada hari ini boleh langsung didiskusikan dengan beliau, langsung menghubungi beliau. Baik teman-teman, kita tutup sesi siang hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Paryanto, Sarjana Pendidikan, yang telah berkenan untuk memberikan materi kepada kami pada siang hari ini, dan juga kami sampaikan kepada Ibu Lutfia Nurdiana, terima kasih atas bimbingannya kepada kami selama ini, dan juga kepada seluruh dosen-dosen PGMI yang selalu mensupport apapun yang kami lakukan di jalan yang lebih baik lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Sembah nuwun Pak Bu. Ya.